Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, kerumunan hanya memperhatikan Chu Feng karena minat sesaat. Itu mirip dengan menikmati pertunjukan, dan mereka hanya ingin tahu serta mencari hiburan. Dengan demikian, itu wajar bahwa mereka tidak akan fokus pada Chu Feng sepanjang waktu. Benar saja, begitu para murid dari 6 kekuatan besar mencapai pilar cahaya ungu, kerumunan sekali lagi mengalihkan pandangan mereka kepada mereka. Bahkan tidak ada yang peduli untuk memperhatikan lelucon seperti Chu Feng lagi. Namun begitu murid-murid itu tiba di pilar ungu, mereka menemukan bahwa meskipun pilar cahaya ungu itu menembus lautan petir yang mengerikan, tapi ada lapisan kekuatan pelindung di sekitar mereka. Selain itu, kekuatan pelindung itu sangat tidak menentu. Orang-orang dari generasi muda sama sekali tidak memiliki sarana untuk memasuki pilar cahaya ungu. Karena itulah, mereka tidak dapat menggunakannya untuk masuk ke kedalaman langit. Bahkan ada orang-orang yang mulai merasa bahwa pilar cahaya ungu sama sekali bukan lorong. Mereka merasa bahwa semua itu hanya pilar cahaya biasa, dan bahkan sedikit berbahaya. Satu-satunya alasan mengapa pilar-pilar itu bersinar sangat terang adalah, karena mereka ingin menarik perhatian orang banyak. Karena itulah, para murid dari 6 kekuatan utama semuanya merasa sangat kecewa, dan bahkan bingung apa yang harus dilakukan. Mereka semua tahu bahwa dengan betapa mempesonanya pilar cahaya ungu itu, mereka pasti memiliki aplikasi mereka sendiri. Karena itulah, para murid masih tidak menyerah, tapi sebaliknya, mereka mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah memeriksanya, mereka akhirnya menemukan bahwa ada pembentukan formasi di bagian bawah pilar cahaya ungu. Tersembunyi di dalam formasi tersebut adalah hal-hal tertentu. Setelah melakukan upaya untuk menguraikan formasi, kerumunan dapat dengan jelas melihat benda-benda di dalam formasi. Ternyata ke-12 cahaya itu mengandung hal yang berbeda. Ada sepatu bot, penjaga tangan, sarung tangan, helm, dan semua jenis baju besi lainnya. Item dalam 12 formasi itu membentuk satu set lengkap baju besi. Tidak hanya orang-orang di luar dapat dengan jelas melihat ini, tetapi bahkan orang-orang di dalam dunia pembentukan formasi dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Meskipun pilar cahaya ungu tidak dapat memungkinkan mereka untuk mencapai ke kedalaman langit untuk mengambil 5 senjata, tapi set baju besi itu mampu memungkinkan mereka untuk mencapai prestasi itu. Namun yang penting adalah, hanya ada satu set baju besi. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya hanya akan ada satu orang yang mampu melewati lautan petir, memasuki kedalaman langit, dan mengambil 5 senjata. Mulailah melanggar formasi ini. Setelah menemukan petunjuk tentang apa yang sedang terjadi, para murid dari 6 kekuatan besar segera melanggar masing-masing formasi dari pilar ungu. Metode untuk menembus formasi itu sebenarnya tidak sulit. Tidak perlu kekuatan roh, dan mereka hanya perlu menggunakan kekuatan bela diri mereka untuk menembus formasi. Jika ada kekuatan bela diri yang cukup, mereka hanya perlu waktu untuk menembus formasinya. Awalnya semuanya terlihat harmonis. Namun ketika formasi hendak dilanggar, situasinya berubah seketika. Akhirnya dimulai, ucap pengamat. Pada saat itu, orang-orang di luar menjadi bersemangat. Melalui gambar cermin di langit, mereka bisa melihat Nan Gong Yifan dari Sekte All Heaven melanjutkan menuju pilar ungu Akademi Cahaya Inferno sendirian. Kerumunan bisa menebak apa yang dia rencanakan. Kemungkinan besarnya dia berencana untuk menjarah buah dari upaya Akademi Inferno, yaitu baju besi mereka. Tentu saja ini hanya dugaan orang banyak, dan belum dapat dikonfirmasi secara pasti. Alasan mengapa mereka tidak dapat mengkonfirmasinya bahwa itu pasti akan terjadi adalah, itu karena Akademi Inferno sangatlah kuat. Mereka sudah jelas bukan sekelompok pushovers. Di antara 6 kekuatan besar, untuk menantang para murid Akademi Inferno akan menjadi pilihan yang sangat tidak bijaksana. Nan Gong Yifan, mengapa kamu ada di sini? Benar saja, begitu para murid dari Akademi Inferno melihat Nan Gong Yifan, mereka segera berjaga-jaga. Ini terutama berlaku untuk murid terkuat dari Akademi Inferno, yaitu Sentu Haoli. Suaranya mirip dengan guntur, dan nadanya penuh dengan peringatan. Sentu Haoli memiliki penampilan yang kekanak-kanakan. Kulitnya agak kecoklatan, dan tatapannya dipenuhi dengan tekad yang teguh.
Bahkan rambutnya dibiarkan tebal dan tidak dibatasi. Dia tidak mengenakan rok, melainkan baju besi merah berapi-api. Penampilannya juga seperti seorang pejuang pemberani. Sebagai murid terkuat dari Akademi Inferno, Sentu Haoli adalah karakter yang sangat kuat. Meskipun dia seorang wanita, tapi dia memiliki catatan pertempuran yang mengesankan. Bahkan Sentu Haoli pernah dianggap sebagai yang terkuat di antara semua murid dari 6 kekuatan besar. Itulah alasannya, mengapa kerumunan di luar begitu fokus pada keputusan Nan Gong Yifan untuk menantangnya. Karena bagaimanapun, keputusan yang diambilnya agak berbahaya. Dengan demikian, kerumunan tidak dapat mengatakan apakah Nan Gong Yifan benar-benar berencana untuk menantang Sentu Haoli, ataukah dia ingin mencari aliansi sementara dengan mereka. Wush! Tepat ketika kerumunan membuat tebakan, Nan Gong Yifan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Wush wush wush. Pada saat berikutnya, cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembak seperti hujan. Ketika cahaya itu mendarat di tanah, mereka tidak hanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, tetapi mereka juga mulai memancarkan aura mengesankan yang memenuhi lingkungan. Harta karun. Masing-masing barang itu adalah harta berharga. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Sentu Haoli sambil memandang ke arah Nan Gong Yifan. Pada saat itu, ada pandangan kemarahan di matanya. Penghargaan. Ini adalah hadiahku untuk kalian semua, karena telah membantuku menembus formasi ini, kata Nan Gong Yifan dengan nada yang sangat tenang. Penghargaan, seru penonton. Mendengar kata itu, para penonton menjadi sangat bersemangat. Pada saat itu, mereka telah mengkonfirmasi bahwa Nan Gong Yifan sama sekali tidak mencari aliansi, tapi sebaliknya, dia benar-benar berencana untuk menantang Sentu Haoli. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertunjukan yang baik akan segera dimulai. Nan Gong Yifan, jangan bilang bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Keluarlah dari hadapanku, atau aku akan memukulmu habis-habisan sehingga kamu akan mencari gigimu di lantai. Sentu Haoli berteriak dengan suara dingin. Dia benar-benar marah, karena baginya, tindakan Nan Gong Yifan ini hanyalah penghinaan. Nan Gong Yifan hanya tersenyum mendengar peringatan Sentu Haoli. Wush! Pada saat berikutnya, langit dan bumi mulai bergetar. Dengan kekuatan luar biasa, Nan Gong Yifan bergegas menuju Sentu Haoli. Nan Gong Yifan sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Melihat ini, bagaimana mungkin Sentu Haoli membiarkan dirinya kalah? Riak-riak energi melonjak ketika terjadi ledakan di mana-mana, ternyata Nan Gong Yifan dan Sentu Haoli sudah saling bertabrakan. Demi harta karun, kedua jenius itu telah memulai pertempuran pertama. Bagi para penonton, ini adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Namun segera, kerumunan merasa bahwa tatapan mereka tidak cukup untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ternyata tidak lama setelah Nan Gong Yifan dan Sentu Haoli memulai pertempuran mereka, pertempuran lain meletus di tempat lain di dunia pembentukan formasi. Paviliun Abadi Naga Phoenix Wuming memimpin murid-murid elit Paviliun Abadi Naga Phoenix-nya, dan menemukan Miao Heavenly Clan. Dia bermaksud melakukan hal yang sama dengan Nan Gong Yifan, dan menjarah buah dari tangan Miao Heavenly Clan. Sebagai yang terkuat di antara generasi muda klan surgawi Miao, Miao Jiutian secara alami tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dengan demikian, Wu Ming dari Paviliun Abadi Naga Phoenix dan Miao Jiutian dari klan Miao Surga juga saling bertabrakan. Gemuruh dan riak energi bermunculan di mana-mana. Meskipun dunia pembentukan formasi sangat luas, tapi keributan dari pertempuran yang terjadi masih mencapai telinga para murid Wind Lightning Sword Sect. Kakak senior Ouyang, mereka tampaknya sudah mulai berkelahi. Apa yang harus kita lakukan? Banyak murid dari Sekte Pedang Petir Angin mulai meminta bimbingan Ouyang Pingzi. Tampaknya pertempuran yang terjadi di tempat lain menyebabkan mereka merasakan krisis, maka dengan demikian, mereka sedikit panik. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kami sudah tahu kami harus melawan kekuatan lain sebelum bahkan memasuki tempat ini. Jangan bilang kalian masih belum siap secara mental untuk hal itu. Ouyang Pingzi berbicara dengan tegas. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, para murid yang panik itu menundukkan kepala karena malu. Kakak senior Ouyang, bukan karena kita takut, tapi sebaliknya, karena kekuatan lain sudah terlibat dalam pertempuran, dan kapan kita akan bergabung dengan pertempuran? Tanya seorang murid yang masuk akal. Murid itu sangat cerdas. Lagi pula, mereka tidak bisa merusak moral mereka sendiri pada saat seperti itu.
Karena itulah, ia menulis ulang kepanikan yang dirasakan sebagian orang terhadap keinginan mereka untuk bertempur, lalu meningkatkan moral dan keagungan mereka sendiri dalam proses itu. Yakinlah, Sekte Pedang Petir Angin kami pasti akan berada di pertempuran ini. Mari kita langgar pembentukan formasi tempat ini dulu. Kemudian, kita akan mencari 9 bintang gunung surgawi, kata Ouyang Pingzi dengan keras. Dia telah memutuskan siapa yang menjadi targetnya sejak awal, yaitu 9 bintang Heavenly Mountain. Itu benar, kita harus memberi mereka pelajaran dengan benar, dan membuat mereka menyadari betapa kuatnya Sekte Pedang Petir Angin kita. Para murid Sekte Pedang Petir Angin semuanya menyatakan persetujuan mereka atas keputusan Ouyang Pingzi. Bahkan banyak di antara mereka yang mendidih dengan kegembiraan, itu setelah berpikir bahwa mereka akan mengambil Gunung Bintang 9 surgawi. Beri kami pelajaran, Cih. Kalian semua benar-benar delusi, aku pikir kamu harus terlebih dahulu menentukan dengan tepat apa yang mampu kamu lakukan. Tepat pada saat itu, suara yang sangat mengejek meledak di langit yang jauh. Melihat ke arah suara itu, murid Sekte Pedang Petir Angin mampu melihat beberapa sosok terbang ke arah mereka-mereka, dan itu adalah murid-murid dari Nine Stars Heavenly Mountain. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Song Jinglun, dan dia juga orang yang telah berbicara sebelumnya. Selain itu, Song Jinglun bukan satu-satunya orang yang datang. 100 murid dari Nine Stars Heavenly Mountain juga telah datang. Mengapa mereka semua datang ke sini? Mungkinkah mereka tidak repot-repot melanggar formasinya? Melihat 100 murid dari 9 bintang gunung surgawi muncul di depan mereka, para murid pedang petir angin menyadari apa yang mereka rencanakan untuk lakukan. Mereka pasti berencana untuk mengambil buah dari usaha mereka. Satu-satunya hal yang membuat mereka bingung adalah, mengapa 100 murid Gunung 9 Bintang akan muncul di sana? Mungkinkah mereka tidak berusaha untuk melanggar pembentukan formasi mereka sebelumnya? Malahan sebaliknya, mungkinkah mereka melakukan sesuatu yang lain? Song Jinglun, kamu pasti sudah menunggu dalam penyergapan untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar orang yang menyenangkan. Alih-alih melanggar formasi kamu sendiri, kamu malah ingin menuai panen tanpa menabur benih dengan menjarah buah dari upaya kami. Song Jinglun, kamu benar-benar memperluas cakrawalaku, kata Ouyang Pingzi sambil mengejek. Ouyang Pingzi sudah menentukan mengapa 100 murid Gunung Bintang 9 Surgawi muncul di sana. Namun demikian, Song Jinglun tertawa mengejek dari analisis Ouyang Pingzi. Seolah-olah dia menertawakan Ouyang Pingzi karena tidak tahu apa-apa. Ouyang Pingzi, apakah kamu berpikir bahwa kami selemah dirimu, dan perlu menghabiskan waktu lama melanggar formasi seperti ini? Saat Song Jinglun berbicara, dia meletakkan telapak tangannya di kosmos sak yang ada di pinggangnya. Kosmos saknya berkedip-kedip dengan cahaya, dan kemudian sebuah sarung tangan indah muncul di tangannya. Melihat sarung tangan itu, para murid dari Wind Lightning Sword Sect menyadari bahwa Song Jinglun dan yang lainnya, itu sudah berhasil menembus salah satu dari 12 sinar cahaya ungu. Mereka telah berhasil mendapatkan sepotong baju besi yang berada di depan mereka. Ketika mereka menemukan bahwa para murid Gunung 9 Bintang Surgawi telah berhasil mendapatkan sepotong baju besi di depan mereka, mereka semua tampak malu. Karena bagaimanapun bagi mereka, lawan mereka yang sebenarnya adalah Gunung 9 Bintang Surgawi. Namun dalam putaran pertama konfrontasi mereka, dalam kecepatan yang mereka dapat menembus formasi, mereka telah kalah. Wush! Tiba-tiba saja sinar petir membubung ke langit, dan melesat ke arah murid-murid 9 gunung langit surgawi. Itu adalah Ouyang Pingzi. Dia memegang pedangnya dan menyerbu lurus ke arah Song Jinglun. Dia ingin menjarah sarung tangan yang dipegang Song Jinglun di tangannya, namun Song Jinglun sudah siap untuknya. Dia tidak hanya segera menghindari Ouyang Pingzi, tetapi dia juga menyingkirkan sarung tangan dan mengeluarkan senjatanya sendiri. Kemudian, ruang di sekitarnya terkoyak ketika riak energi mulai mendatangkan malapetaka. Ouyang Pingzi dan Song Jinlun, murid terkuat dari Wind Lightning Sword Sect dan Nine Stars Heavenly Mountain, dan telah bertabrakan dalam pertempuran. Demi tidak mempengaruhi para murid Sekte Pedang Petir Angin, Ouyang Pingzi memaksa Song Jinglun menjauh, dan menggeser medan perang mereka menjauh dari para murid. Para murid Sekte Pedang Petir Angin mengerti mengapa Ouyang Pingzi melakukan ini. Karena itulah, mereka mulai mengerahkan semua upaya mereka untuk menembus formasi. Wush wush wush. Tiba-tiba saja beberapa tokoh turun dari langit, dan mengelilingi murid Wind Lightning Sword Sect.
Mereka adalah para murid dari Nine Stars Heavenly Mountain. Apakah kamu semua akan menyingkir atas kemauanmu sendiri, ataukah kami harus memaksamu untuk melakukannya? Murid 9 bintang Gunung Surgawi memandang murid pedang petir angin dengan tampilan kemenangan tertentu. Murid-murid Wind Lightning Sword Sect secara alami tidak akan menyerah. Melihat bahwa pertempuran tidak terhindarkan, mereka semua berhenti melanggar formasi, dan bergandengan tangan untuk mengambil para murid dari Nine Stars Heavenly Mountain. Sangat egois, maka hari ini, kita akan menyelesaikan dendam baru dan lama. Para murid Sekte Pedang Petir Angin dan murid 9 bintang Gunung Surgawi bertabrakan dalam pertempuran. Konfrontasi dua kelompok murid elit IT adalah pemandangan yang jarang terlihat. Namun, tidak banyak orang yang peduli untuk memperhatikan pemandangan yang luar biasa dan intens ini. Pada saat itu, sebagian besar tatapan di luar dunia pembentukan formasi difokuskan pada Nan Gong Yifan dan Sentu Haoli. Alasan untuk itu adalah, karena pertempuran mereka telah melampaui harapan orang banyak. Sentu Haoli secara terbuka diterima sebagai murid terkuat di antara para murid dari 6 kekuatan besar. Namun menghadapi Nan Gong Yifan, dia mundur dalam kekalahan berulang kali. Dan yang paling mengejutkan orang banyak adalah, bahwa Sentu Haoli dan Nan Gong Yifan telah melepaskan kemampuan kuat mereka seperti kekuatan ilahi mereka, lalu harta yang mampu meningkatkan kekuatan pertempuran mereka, dan juga teknik bela diri mereka yang unik. Dengan pemanfaatan ketiga kekuatan itu, kedua kultivasi mereka telah meningkat dari peringkat 2 Exalted menjadi peringkat 3 Exalted. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua tidak menahan apapun. Biasanya karena kultivasi mereka sama dan senjata mereka dari kaliber yang sama juga, bahkan jika Nan Gong Yifan telah berhasil meningkatkan kekuatannya, ia seharusnya hanya mampu menekan Sentu Haoli. Namun Sentu Haoli memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya, sedangkan Nan Gong Yifan benar-benar santai. Dari sini kerumunan menyadari, bahwa Nan Gong Yifan benar-benar menekan Sentu Haoli. Sangat mungkin bahwa dia adalah orang terkuat yang sebenarnya dari generasi muda di antara 6 kekuatan besar. Sentu Haoli, kamu sudah kalah, aku tidak ingin melukaimu, kamu harus mengakui kekalahan sehingga kita dapat mengakhiri pertempuran ini. Kalau tidak, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk apa yang akan terjadi nanti. Meskipun Nan Gong Yifan mengucapkan kata-kata itu dengan sopan, tapi sikapnya dipenuhi dengan kesombongan. Sentu Haoli merasa itu tidak bisa ditoleransi sama sekali. Oh, hasilnya sudah ditentukan ya. Jangan berbicara seolah-olah kamu sudah meraih kemenangan di tangan kamu. Benar saja, Sentu Haoli marah dengan kata-kata Nan Gong Yifan. Tubuhnya menjadi merah menyala. Kemudian, dia melemparkan kapak raksasa yang dia pegang di tangannya ke arah Nan Gong Yifan. Bergemuruh, langit dan bumi mulai bergetar, dan bahkan langit berubah warna. Mengikuti kapak raksasa, naga api yang sangat besar pun muncul. Naga api membelah langit saat ia berjalan lurus menuju Nan Gong Yifan. Melihat ini, banyak orang yang tegang karena gugup. Mereka semua tahu bahwa naga api adalah teknik abadi perlindungan Sekte Akademi Inferno, peringkat 9 teknik abadi, yaitu naga api yang melahap surga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.